Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, innama bu'ithtu utamamima ma'karimul akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku hamba wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan dan terus-seterusnya mencurahkan nikmatnya kepada kita. Meskipun seorang hamba itu lebih banyak membangkangnya atas perintah Allah ketimbang taatnya, namun kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmatnya kepada mereka-mereka. Sehingga pada hari yang mulia ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dan dapat melaksanakan ibadah salat pada Jumat secara berjamaah. Kemudian kaum muslimin, salawat wa salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pelopor Islam, seorang pejuang Islam, revolusi Islam yang tidak pernah mengenal uang. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari ini dalam waktu Jumat yang sangat singkat. Khatib mengambil, berhubung pada saat ini kita masih di dalam bulan Rabiul Awal ataupun bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kaum muslimin, mari kita mentauladani sifat dan akhlak daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sifat kaum muslimin yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sifat ini kita amalkan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kaum muslimin jemaah Jumat, kalaulah kita tidak melenceng, maka kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak nantinya akan dapat kita raih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab yang Khatib bacakan tadi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah menegaskan kaum muslimin, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulullah untuk mengubah pola pikir hidup manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, dari zaman yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, yang ada hanya kekuasaan. Sebelumnya Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini, hidup pada masa itu adalah berantakan. Siapa kuat, dia yang menang. Nah, begitu Rasulullah SAW dilahirkan ke permukaan bumi ini, maka berubahlah pola pikir, pola hidup manusia sampai pada saat ini yang kita rasakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengutus Rasulullah Muhammad SAW ke permukaan dunia ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ada pada diri pribadi Rasulullah SAW, yang pertama siddiq. Siddiq dalam arti kata kaum muslimin, jujur dalam berkata dan benar. Hal ini terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, yang berbunyi, yang artinya lebih kurang kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran berita itu, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu sendiri. Artinya kaum muslimin pada hari ini, kebanyakan manusia jujur dalam berkata, tapi tidak jujur dalam perbuatan. Sementara Rasulullah SAW siddiq artinya jujur. Jujur dalam segala hal tidak. Beliau jujur dalam perkataan dan juga benar jujur dalam perbuatan. Dimanapun kita berada, yang benar itu tetap benar meskipun itu pahit. Yang benar itu tetap benar, yang salah itu tetap kita katakan salah meskipun itu pahit. Jangan kita pakai sifat jujur hanya dalam keluarga kita. Di keluarga orang lain kita tidak jujur, meskipun salah perbuatan itu dalam keluarga kita. Jangan pernah kita membela, oh ini keluarga saya, meskipun dia salah. Maka dalam satu kondisi kita membenarkan kesalahan tersebut, maka ini tidak berlaku. Ini bukan yang dikatakan siddiq dalam sifat Rasulullah Muhammad SAW. Apapun berita, maka telitilah, biar jangan ada timbul fitnah. Teliti berita tersebut kebenarannya, agar kita tidak mencelakakan suatu kaum, termasuk kita sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kaum muslimin, lebih-lebih dalam saat sekarang ini, di dunia yang serba cepat, akan serbuan informasi yang kita terima. Sebab bisa jadi informasi yang kita sebarkan sebelumnya, kalau kita sebelumnya mengecek kebenaran informasi tersebut, maka itu bersifat kebohongan. Rugilah kita sendiri dan juga kaum kita. Siddiq harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar perbuatan, benar apa yang kita ucapkan. Inilah sifat baginda Rasulullah SAW yang pertama. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercayai. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya kaum muslimin, tidaklah sempurna iman seseorang
yang tidak menjaga amanah. Amanah kaum muslimin memang sangatlah berat, berkaitan dengan sifat siddiq, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah tidak jauh menyimpang daripada yang namanya siddiq. Amanah ini memang berat kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah berat. Mengungkapkan begitu mudah, tapi untuk mengamalkan memang agak sulit. Tapi kalaulah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sekuat tenaga kita dan kita berusaha, insya Allah amanah itu dapat kita laksanakan. Kalaulah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah maknanya luas, dan apa yang diamanahkan itu banyak. Harta yang hari ini Allah titipkan kepada kita sifatnya amanah. Anak yang pada hari ini, berapa jumlah yang ada pada kita itu juga semua hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah tersebut harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amanah sebetulnya kaum muslimin tidak mampu. Gunung diserahkan, tidak mampu untuk menerima amanah ini, terkecuali hanya manusia. Itulah pada hari ini kaum muslimin. Jema manusia mengemban amanah sampai pada hari ini. Maka kaum muslimin, amanah ini salah satu sifat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang seharusnya kita laksanakan apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga kaum muslimin, meskipun ini memang kita sudah hafal, cuman khatib mengingatkan kembali, mengkaji ulang. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Nah pada hari ini kaum muslimin, apa sudah langkah-langkah kita untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan kebenaran, kalaulah kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita sampaikan kepada keluarga kita? Sudahkah kita sampaikan kepada masyarakat kita? Sudahkah kita sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat apa itu tabligh? Apalagi mengamalkannya, ini sangat susah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kembali kepada Allah. Kalaulah sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu insya Allah Allah akan menyertai kita, dan kita mampu melaksanakan yang sifatnya Rasulullah Muhammad SAW yang ketiga ini, tabligh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-67 yang artinya kaum muslimin lebih kurang, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Apa yang Allah turunkan kepada Al-Quranul Karim, maka walaupun sepotong ayat yang kau bisa, yang kau mengerti, yang kau pahami, engkau amalkan, maka wajib engkau menyampaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia kita hidup di dunia ini kaum muslimin kalaulah hanya melalang buana, sementara usia kita semakin berkurang. Syariatnya usia kita bertambah, tapi hakikatnya usia kita semakin berkurang. Kemudian kaum muslimin, sifat Rasul yang keempat yaitu patana, yang berarti pandai, cerdas. Rasulullah SAW adalah orang yang pintar, pandai dan cerdas dalam segala hal ataupun segala bidang. Apapun itu, kecerdasan, kepintaran dan kepandaian sangatlah perlu di dalam kehidupan sehari-hari. Pintar dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, pintar untuk menjaga keluarga, pintar, cerdas, pandai untuk menjaga umat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, inilah 4 sifat Rasulullah SAW yang ada pada diri baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat kita juga melakukan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah,
yang ketiga tabligh, yang keempat atau anak. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berusaha dengan sekuat tenaga kita dan berdoa kepada Allah agar kiranya hidup kita di dunia ini tidak sia-sia, dan kembali pun kepada Allah tidak sia-sia. Allah meridhoi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hidup, yakinlah hidup kita hanya sesaat kaum muslimin. Maka jadikanlah kehidupan kita yang hari ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Kemudian hidup hanya sekali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kehidupan kita yang sekali ini menjadi kehidupan yang berarti kepada diri pribadi sendiri, kepada khalayak ramai, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kehidupan kita yang bermanfaat dan jadikan kehidupan kita yang berarti. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya bagi diri pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.